Ya, pemirsa TVRI Parlemen, saya Deden Amran melaporkan dari Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan saat ini saya akan melaporkan terkait dengan hasil dari rapat paripurna yang tadi telah mengesahkan salah satunya adalah rancangan undang-undang Kitab Hukum Pidana atau RKUHP yang dimana telah disahkan oleh DPR dan juga pemerintah dalam rapat paripurna ke-11 masa sidang kedua dan tahun 2022-2023. Dan di sini juga akhirnya Indonesia memiliki kitab undang-undang hukum pidana sendiri setelah selama ini menggunakan KUHP milik peninggalan kolonial Belanda. Dan kita akan membahas hal tersebut bersama dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Supriyansa. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Sehat, Pak? Sehat. Baik, Pak, tadi kan rapat paripurna telah mengesahkan RKUHP, Pak. Bapak bisa menceritakan sedikit nggak, Pak, bagaimana perjalanan dari RKUHP tersebut, Pak? Ya, pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. RKUHP yang sudah lama menjadi harapan bangsa, menjadi harapan masyarakat, akhirnya bisa juga terselesaikan meskipun itu memakan waktu yang sangat panjang sekali. KUHP yang lama adalah buatan Belanda dan kalau tidak salah itu mulai berlaku pada kira-kira tahun 1958. Bisa dibayangkan dalam rentetan waktu tahun 58 sampai sekarang ini masih kita pakai KUHP buatan kolonial Belanda. Nah, tentu sudah banyak perbedaan-perbedaan termasuk kondisi yang ada, kondisi masyarakat yang ada, kondisi bangsa yang ada, maka sudah selayaknya untuk diganti menjadi KUHP yang bisa dipakai dan mensinkronkan dengan kondisi sama yang ada sekarang ini. Nah, patut kita berbangga karena tadi pagi ini sudah diketok palunya oleh pimpinan DPR yang memimpin tadi paripurna, Pak Dasko. Saya kira suatu menjadi kebanggaan kita karena KUHP buatan anak bangsa sudah dinyatakan disahkan tadi pagi pada sidang paripurna. Saya juga secara pribadi tentu merasa berbangga sekali. Kenapa berbangga sekali, berbahagia sekali, merasa senang sekali karena ini diketok palunya di periode saya ada. Nah, kalau kita mendengarkan bagaimana tertati-tatinya para senior-senior terdahulu begitu membahas tentang RUU KUHP ini, itu banyak sekali kendala yang dihadapi. Bahkan sempat tertunda lagi kemarin. Akhirnya setelah tertunda karena permintaan pemerintah untuk ditunda dulu karena ada harapan-harapan masyarakat yang mesti masuk ke dalamnya. Nah, saya kira pemerintah dengan melihat beberapa harapan-harapan masyarakat itu mengakomodasi semua itu sehingga dipending hasil pembahasan yang periode lalu pada hari ini. Nah, pada hari ini sangat bagus sekali karena sudah diketok palunya dan sudah dinyatakan selesai. Nah, saya kira ini patut kita mensyukuri bahwa apa yang menjadi harapan masyarakat itu yang sudah diperhatikan pada KUHP yang baru ini. Pak, ini kalau terkait dengan RKUHP tersebut, nantinya setelah ini kan akan diterapkan setelah disahkan. Nah, sebelum diterapkan pasti kan ada sosialisasi kepada para penegak hukum, aparat penegak hukum. Ini bagaimana, Pak, nanti sosialisasi yang akan dilakukan pemerintah dan juga DPR, Pak? Ya, nanti bersama-sama berkesinambungan, pemerintah dan DPR jika turun tentu mensosialisasikan undang-undang yang baru. Semua undang-undang yang dilahirkan oleh pemerintah dan DPR tentu kita sosialisasikan ke bawah. Nah, bahkan sebelum berlaku pun kita sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat tertentu. Nah, olehnya itu setelah disahkan seperti ini kan nanti diundangkan. Jadi kapan diundangkan maka diberikan kepada pemerintah, kalau tidak salah di Setnek itu mengeluarkan nanti sebuah kalimat diundangkan. Jadi undang-undang ini diundangkan pada tanggal berapa nanti. Pada saat itu mulai disitulah mulai berlakunya yang namanya sebuah undang-undang. Saya kira pemerintah dan DPR sangat kompak sekali
meskipun di dalam pembahasannya sering sekali diwarnai dengan adu argumentasi dan itu biasa terjadi dalam pembuatan undang-undang di DPR. Karena pemerintah yang diundang di DPR memberikan argumentasinya seperti apa pandangannya. Sementara di DPR juga memberikan argumentasinya seperti apa pandangan kami. Kenapa? Karena di DPR juga ini kan dari 9 fraksi yang ada, tentu 9 fraksi punya pandangan tersendiri terhadap sebuah rancangan undang-undang. Nah, saya kira pada kesempatan itu ya memang wajar kalau kita sama-sama untuk saling bertahan pada pendapat masing-masing. Karena ini adalah pembuatan undang-undang antara DPR dengan pemerintah, tentu ada kompromi-komprominya sehingga kita kompromi demi melahirkan sebuah undang-undang untuk kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat kita. Ya. Baik Pak, ini terakhir Pak sebelum kita tutup. Pemerintah dan juga DPR telah berhasil mengesahkan RKUHP tadi. Nah, nantinya harapan apa Pak sebagai anggota Komisi 3 dan juga mungkin dari pemerintah juga bisa, ini harapan apa nantinya ketika undang-undang ini telah diundang-undangkan Pak? Ya harapan kita bahwa undang-undang lahir di muka kita ini adalah untuk mengatur tata kehidupan kita. Untuk mengatur pola hukum kita yang ada yang bisa dijadikan sebagai dasar. Olehnya itu, undang-undang ini sedapat mungkin bisa diterima baik oleh seluruh masyarakat dan bermanfaat untuk kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Itu harapan kita. Nah, menyangkut jika masih ada pihak yang tidak puas dengan pasal demi pasal yang ada di dalam RUU KUHP ini atau KUHP yang baru ini, maka kita patut berbangga, kita patut bersyukur bahwa kita hidup di negara Republik Indonesia ini ada sebuah lembaga yang mempersilahkan warga masyarakat untuk mengajukan judicial review terhadap sebuah undang-undang yang tidak memuaskan bagi mereka, yaitu di MK. Silakan maju ke MK. Kenapa? Karena MK ini adalah satu-satunya lembaga yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang lahir atas pengajuan oleh orang atau organisasi apa. Silakan mengajukan ke sana jika ada yang tidak puas dengan yang ada. Karena menurut pendapat saya, ini adalah RKUHP yang sangat bagus sekali. Sekali lagi saya ulangi bahwa inilah KUHP yang sangat bagus sekali yang dilahirkan tadi ini. Ini adalah buatan anak bangsa yang mencocokkan kondisi bangsa hari ini, yang mencocokkan kondisi masyarakat hari ini. Inilah kesempatannya kita memiliki undang-undang KUHP yang sangat bagus, yang bisa digunakan untuk bangsa dan negara demi kepentingan rakyat kita. Baik, terima kasih Pak Surmesa tanggapannya. Selamat bertugas kembali Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, masih. Ya. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI terkait dengan pengesahan RUU KUHP yang telah disahkan oleh DPR RI dan juga pemerintah. Dan kita sama-sama menunggu nanti setelah KUHP ini diundang-undangkan dan diterapkan serta disosialisasikan kepada aparat penegak hukum untuk bisa diimplementasikan kepada seluruh masyarakat. Dan semoga undang-undang yang memang karya anak bangsa ini bisa menjadi undang-undang yang adil dan juga bisa membuat undang-undang yang lebih baik dibandingkan undang-undang yang dibuat oleh kolonialisme Belanda sebelumnya. Saya Dede Amran melaporkan kembali ke studio.